Belum ya? Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survei serentak hari ini tanggal 12 Maret 2022 di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Kita akan lihat contoh rumah dulu, nanti kita ke belakang, ke blok-blok yang ada di belakang. Ini sedikit saya terangkan, ini adalah area terpadu. Di sini ada playground, ada Masjid Siti Khadijah. Kita kebut pembangunannya. Estimasi Ramadan ini sudah bisa dipakai untuk iktikaf, tarawih, iktikaf dan ibadah lainnya. Di sana juga ada lapangan berkuda, ada kandang kuda, ada gazebo. Silakan monggo kalau mau istirahat di sana silakan. Jadi luar biasa, fasilitas di sini sudah lumayan lengkap menurut saya. Kalau untuk makanan hampir tiap blok udah ada yang buka sembako. Jadi nggak usah khawatir. Kalau di grup jual beli warga Gria Family 4 banyak yang jualan masakan matang itu banyak. Nah, ada yang DO drop open atau apa, tiap dipesan langsung dikirim ke rumahnya juga ada. Jadi kalau untuk makanan insya Allah udah lengkap lah gitu. Untuk sekolahan juga relatif nggak terlalu jauh Bapak Ibu, dengan kondisi seperti ini rata-rata sekolahan estimasi 5-10 menit. Kalau SD itu ada di depan gerbang tol, ada di Srimahi, ada di Muktiwari juga ada. SMP SMA di Kecamatan Tambun lebih banyak lagi. Dan kabar gembiranya pintu tol itu sudah bisa dilalui mobil, jalan tol cuma belum diresmikan. Targetnya tahun ini sudah bisa diresmikan untuk sesi 2, yaitu Telaga Asih Gabus. Kalau sesi 1 kan udah Cibitung Telaga Asih sudah gitu. Tinggal nanti sesi kedua, nanti selanjutnya tadi saya lewat dari Cilincing, itu juga sudah bisa dilalui mobil kalau tolnya memang, tapi belum diresmikan aja gitu. Jadi kemungkinan full tahun ini Cilincing Cibitung sih sudah bisa dilalui gitu. Kalau untuk jalanan memang belum diperbaiki, kemungkinan kalau tol sudah jadi sih kayaknya diperbaiki. Apalagi ini kan bukan jalan provinsi, ini jalan nasional masuknya gitu. Karena masuk proyek nasional. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada di media itu dia akan dibikin runway, yaitu transportasi laut. Nah, itu anggarannya pun cukup fantastis. Jadi di sini memang bukan proyek provinsi lagi, tapi masuk proyek nasional. Bapak Ibu, saya terangkan lagi, tetap saya nggak pernah bosan-bosan nyampein sebelum survei ke sini, survei ke tempat lain dulu. Minimal 3 deh gitu. Untuk apa? Untuk komparasi, untuk perbandingan. Karena Bapak Ibu harus milih rumah yang memang terbaik bagi Bapak Ibu gitu loh. Jangan cuma di sini doang. Jadi harus ada pembandingnya gitu. Dan saya sarankan untuk pembandingnya Bapak Ibu, pertama, nih teknik mencari rumah subsidi nih. Pertama, cari perumahan yang sudah ada penghuninya, warganya. Ya, warganya sudah banyak lah gitu ya, di atas 100. Alhamdulillah di sini sudah. Dan tolong surveinya ke warga, jangan cuma ke marketingnya. Kalau marketing kan biasanya, kalau saya kan wah bagus nih Gria Family 4. Bapak Ibu silakan survei ke warga yang sudah tinggal di sini. Tuh. Jadi tanya-tanya plus minusnya apa sih, kekurangannya apa, silakan ditanyakan tuh. Terus DP all in-nya berapa? Jangan sampai jadi jebakan Batman. Bapak Ibu diiming-imingi 6 juta sampai terima kunci, tapi pada kenyataannya ketika akad ternyata lebih dari 20 juta gitu. Sehingga nanti kalau tidak jadi akad duitnya dipotong atau hilang itu. Jadi harus tanya ke yang sudah mukim tuh. Cuma selama ini yang saya survei yang tipe 36 belum ada satu perumahan subsidi pun yang DP all in-nya di bawah 20. Rata-rata di atas 20. Yang tipe 36 loh ya. Kalau yang tipe 23, 27 itu ya saya banyak sih yang 13 juta atau berapa. Cuma yang tipe 36 seperti kita itu rata-rata di atas 20.
Kenapa? Dan yang harus tahu bahwasanya di kita pun aslinya DP All In itu di atas 20, sekitar 23 jutaan. Tapi sama developer disubsidi. Jadi untuk saat ini DP All In-nya cuma 18 jutaan. Tuh. Jadi sisanya disubsidi sama developer. Itu 100% uangnya tidak ada yang masuk ke developer. Itu diserahkan ke bank sama notaris. Tuh. Makanya kenapa kita terangkan dari awal supaya apa? Supaya Bapak Ibu ada persiapan uang gitu. Toh sebelum akad kita nggak ada uang apapun. Kalau Bapak Ibu merasa terjebak atau apa kan bisa langsung cabut berkas saja gitu. Kalau ternyata nggak sesuai dengan yang diinfokan nih, ya udah berarti nggak usah lanjut, toh Bapak Ibu belum bayar uang Rp1 pun gitu. Jadi kenapa saya terangkan dari awal biar persiapan juga Bapak Ibu untuk persiapan DP All In-nya. Tapi yang jelas silakan dicari rumah subsidi yang tipe 36. Itu DP All In-nya berapa, rata-rata di atas 20 juta. Nggak ada yang di bawah 20 juta. Itu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu yang harus tanyakan adalah sertifikatnya langsung SHM enggak? Gitu loh. Jadi itu, kenapa? Karena rata-rata rumah subsidi itu hanya sampai hak guna bangun. Kekurangannya Bapak Ibu nanti harus ngurus sendiri untuk menjadi SHM-nya. Gitu loh. Kalau di sini alhamdulillah developer sudah membantu menguruskan itu dan termasuk di biaya 18 jutaan itu gitu loh. Jadi nggak usah nambah duit lagi. Jadi langsung SHM itu sudah di DP All In 18 jutaan itu. Tuh, jadi nanti ketika balik nama ke Bapak Ibu itu sudah sertifikatnya hak milik. Kalau sekarang apa Pak? Sekarang HGB. Kok kenapa HGB? Karena masih atas nama developer. Karena atas nama PT di mana saja nggak bisa hak milik. Gitu lah. Kalau atas nama PT itu harus hak guna bangun. Makanya dipecah itu sudah nggak bisa hak milik. Tapi ketika balik nama ke Bapak Ibu itu langsung SHM dan sudah biayanya di 18 jutaan itu. Tuh. Bapak Ibu terus ada yang tanya lagi, nanti langsung bayar PBB nggak? Iya. Nanti ketika akad Bapak Ibu harus bayar PBB. Kok di perumahan lain nggak? Sampai lunas belum bayar PBB. Karena di perumahan lain sertifikatnya masih gelondongan. Gitu loh. Belum dipecah. Dipecah kalau sudah lunas. Gitu loh. Kalau di sini nggak. Kalau di sini Bapak Ibu itu sebelum dipasarkan kita sudah pecah dulu. Walaupun atas nama developer. Sehingga ketika akad Bapak Ibu dikasih tuh surat PBB. Suruh bayar. PBB-nya itu sekitar 90.000 setahun. Itu bayar PBB-nya saat ini 90.000 setahun tuh. Tapi itu lebih aman sih, jadi Bapak Ibu udah punya PBB sendiri tuh. Itu seperti itu. Terus apalagi ya, kelebihannya lain ya Bapak Ibu seperti ini, monggo bisa survei sehingga tahu letak rumahnya seperti apa. Karena kan kalau di internet kan ada yang satu langkah dari Jakarta kan, macam-macam dah gitu promosinya. Itu sebaiknya memang disurvei. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah survei sini, tahu alhamdulillah kita 0 meter dari jalan raya. Jadi jalan raya CBL kita 0 meter, gerbang kita tepat ada di depan jalan raya CBL. Tuh. Jadi karena memang rumah subsidi itu identik masuk ke dalam, masuk ke dalam jauh berapa kilo baru ketemu perumahannya. Tuh. Ini kita insya Allah di depan jalan raya itu. Jadi terus yang muslim, Bapak Ibu yang muslim juga tetap kita cari rumah yang kalau bisa yang syariah. Nah, subsidi itu Bapak Ibu tidak ada pembiayaannya langsung ke developer, harus via bank. Nah, di bank itu ada konvensional, ada syariah. Nah, kita di sini alhamdulillah 100% yang KPR semuanya via bank syariah. Tidak ada satu unit pun yang via bank konvensional. Tuh. Nah, itu. Jadi di sini alhamdulillah syariah semuanya via bank syariah. Tuh. Jadi itu ya, ada beberapa poin ketika survei Bapak Ibu silakan cari di tempat lain. Kalau memang menurut Ibu ada yang lebih baik, silakan pilih di tempat lain gitu. Karena rumah itu memang adalah harus cari yang terbaik buat Bapak Ibu, karena kita nggak setahun 2 tahun ya kita bisa lama gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga ada rumah kedua ketiga yang lebih baik lagi gitu ya, nggak apa-apa gitu.
Ini mudah-mudahan rumah pertama Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu adalah terbaik tuh. Nah, ini tadi kita udah lewat dari depan Bapak Ibu ya. Tadi ada pabrik kasih batako, terus hebel, genteng beton, terus kusen beton. Kita memang produksi sendiri. Kita produksi sendiri gitu. Kenapa ya? Pertama kita juga ingin developer ingin membuka lowongan pekerjaan. Semakin banyak orang bekerja di sini, semakin banyak membantu orang bekerja gitu. Sehingga beberapa elemen kita produksi sendiri. Yang kedua untuk mempertahankan kualitas. Jadi kalau disubkonkan, dulu pernah kita subkonkan, genteng itu nggak sampai setahun udah hancur. Nah, itu luar biasa, developer itu ganti semuanya. Dia mau produksi sendiri. Nah, di sini alhamdulillah ini adalah produksi kita sendiri yang kualitasnya kita jaga. Ini catnya juga cat jotun. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nanti ini mah rumah contoh. Nanti di belakang ada ratusan rumah, silakan dilihat juga itu. Diperbandingkan tuh. Jadi ini carportnya kita full, kita tipe 3660, jadi rumahnya 36, tanahnya 60 meter persegi. Kita sudah kasih bak taman, jadi 60 meter itu dari dalam selokan. Jadi kalau selokan ini masuk fasilitas umum. Makanya kenapa yang di sana nggak boleh ditutup. Kalau di sini boleh, untuk mobil boleh. Tapi depan taman nggak boleh ditutup karena itu adalah masuk fasilitas umum. Untuk apa? Supaya kalau dibersihin gampang dan sebagainya. Tuh. Untuk untuk sepiteng juga udah dalam, saran saya nggak usah didalemin karena dalamnya sudah 1,5 meter. Pengalaman di Gria Family 2 Cilengsi udah 5 tahun yang nggak didalemin sampai sekarang nggak ada ceritanya, Pak, kepenuhan sepitengnya nggak ada, yang nggak didalemin itu nggak ada ceritanya. Jadi seperti itu. Ini monggo ke dalam, kita sudah double dinding. Kalau sekarang rumah subsidi double dinding udah biasa, tapi yang double dinding belakangnya juga itu yang langka. Kita udah samping sama belakang udah double dinding. Kita juga daun pintu sudah pakai jati Bapak Ibu ya, sudah pakai jati. Jadi nggak pakai triplek, kita dalamnya juga jati. Untuk listrik 1.300. Untuk keramik kita pakai ukuran 40-40. Terus juga bermotif. Biasanya kan cuma 30x30, terus polos, kita sudah bermotif. Monggo masuk ke dalam. Waalaikumsalam. Pintu dan jendela kayu jati. Ini kamar utama 3x3, kamar tidur utama. Oke, silakan. Ini ruang tamu juga 3x3, plafonnya sudah tinggi, keramik 40x40. Ini ruang tidur anak-anak 3x2,5. Terus kelebihan kita Bapak Ibu, kamar mandi sudah di belakang, jadi nggak usah mindahin lagi. Ini double dinding juga, yang belakang ini 2,4. Nah, ini kamar mandi belakang sudah di belakang dan sudah di keramik dan sudah ada bak mandinya. Ini buat bak kontrol. Jadi kalau air hujan ini ke sini dan ke depan. Jadi bak kontrol air hujan. Jadi kalau nanti ditutup, ya tinggal dikasih peralon ke sini gitu. Oh, masih tutup ini. Iya, ditutup ini air hujannya masing-masing gitu. Itu ini meja dapur juga kita udah include meja dapur dan udah tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau privasi banget, jadi sudah layak huni. Bapak Ibu nggak usah renov apapun, udah layak huni karena di belakangnya udah ada privasi. Seperti itu. Monggo mungkin ada yang ditanyakan. Kalau seandainya renovasi ini aja tuh kan, atau harus sama yang di depan atau ini aja boleh? Bebas. Depan belakang boleh. Yang penting depan itu nggak boleh bikin ruang tidur baru. Kalau bikin kanopi terus pagar itu nggak masalah. Yang penting tidak merubah bentuk. Tidak boleh merubah pasak depan, tampilan depan itu. Iya. Tapi kalau mau buka toko silahkan. Kalau mau buka usaha saya silahkan monggo. Jadi depan nggak boleh dibobok. Tapi kalau yang ini tembok ini silahkan dibobok, silahkan. Pokoknya ini ruang tamu kayaknya kesempitan, pengen dijebol, disempitin jadi segini biar depannya luas, silahkan. Yang penting tapak depan sana nggak boleh diapa-apain dulu selama 5 tahun.
Kalau ngedak silakan, yang penting jangan ada bangunan di atas dak dulu. Jadi jangan di tingkat dulu. Tuh. Dan kelebihan kita Bapak Ibu di sini, sebelum Bapak Ibu benar-benar di ACC dan akad, kita nggak terima uang pembayaran uang apapun. Jadi bookingnya pakai berkas lengkap gitu loh. Kalau belum lengkap, mohon maaf, kita nggak terima dulu berkasnya karena kita nggak pakai uang booking gitu. Bapak Ibu dapat rumah bayar, nggak dapat rumah nggak usah bayar uang apapun gitu. Insya Allah developer kita semua belajar sesyariah mungkin, jadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan gitu. Monggo, mungkin ada yang tanyakan. Pak, kalau untuk airnya gimana, Pak? Airnya kita masih promo, yaitu kita borkan. Biasanya kita borkan di sini, di samping meja dapur sini. Itu kita borkan 12 meter, tinggal Bapak Ibu beli mesinnya aja. Tuh. Itu kita Kalau di dalamin lagi ya? silakan. Nggak di dalamnya juga seperti pinggir tadi parkiran motor itu sama 12 meter, udah bening, jernih. Terus di masjid itu rata-rata 12 meter semua. Sama semua ya? Iya. Tapi kalau mau didalemin silahkan. Karena kalau air tanah itu bukan masalah dalamnya, tapi ketemu sumber airnya gitu loh. Jadi Pak, kalau seandainya renovasi atas atau dalamin sumur gitu kan, itu kita harus pakai tukang sini atau boleh pakai tukang luar atau gimana? Nah, kalau di sini Bapak Ibu bagusnya bebas. Bawa tukang sendiri silakan, dikerjakan sendiri silakan, atau pakai jasa mandor silakan. Tapi kalau pakai selain jasa mandor, itu memang ada biaya koordinasi, itu wajar itu. Itu kalau saat ini 1 juta satu kali. Nah, itu saya survei itu udah murah. Di tempat lain masang MCB bayar 1 juta. Bawa material dari luar bayar, bawa perabotan dari luar bayar. Pakai tukang dari luar bayar, itu bisa lebih dari 5 juta. Gitu. Kalau di perumahan lain kita alhamdulillah cuma 1 juta. Gitu. Itu pun kita ya misalnya kan tim mandor juga bantu keamanan di sini gitu. Dan juga beliau juga yang membantu ya dulu pembebasan tanah di sini juga gitu. Jadi ya kita sambil sama-sama kerjasama gitu. Dan itu juga udah murah banget menurut saya. Bisa disurvei dari perumahan lain gitu. Masang MCB aja 1 juta, belum renovasi itu. Kita MCB sini gratis. Iya, tapi listriknya itu mungkin ya, kita kan listrik udah gratis, udah include semuanya. Nah ini Pak, kalau seandainya dapatnya home nih, ada sisa tanah, nah itu tanahnya sisanya itu langsung dibeli atau gimana? Itu harus dibeli cash. Oh, dibeli cash. Iya, harganya all in sama surat-surat itu 85 juta. Tapi kalau lebihan tanah itu nggak bisa SAM. Jadi baru HGB, yang bisa HGB itu ada rumah sama tanahnya ini. Kalau lebihan tanah itu masih hak guna bangun, belum bisa langsung SAM. Jadi kalau seandainya udah lunas, kita baru bikin sertifikat sendiri. Iya, SAM-nya. Kalau HGB-nya udah kita buatkan. Oh. Nah, untuk yang tanah lebihan. Itu lebihannya berapa kali berapa? Itu 30 meter persegi 3 kali 10. 3 kali 10 itu semuanya. Maksudnya semua begitu. Kalau iya rata-rata kalau itu seperti itu. Tuh, yang lebihan itu seperti yang dekat pacuan kuda itu sama. Banyak yang udah pilih itu. Jadi silahkan, insya Allah kita stok masih banyak. Insya Allah masih ribuan masih kita akan bangun. Yang penting nanti kuotanya ini itu dari pemerintahnya masih banyak, karena rumah subsidi itu tergantung banget dengan kuota dari pemerintah. Kalau bangun insya Allah developer sanggup lah, bangun berapa ribu pun sanggup insya Allah gitu. Tapi tergantung dari kuota pemerintahnya nih gitu. Ya pokoknya lengkapi berkas saja Bapak Ibu, nanti berkas kita proses gitu. Ada yang tanyakan silakan. Kan ada Bank BSI sama Bank BTN Syariah ya? Betul. Kayaknya ada selisih di angka ya, cicilan apa? Sama. Oh sama. Sama. Oh gitu. Karena memang kalau rumah subsidi itu, kalau selisih itu karena memang ada dari harganya, kalau berbeda pasti berbeda. Tapi kalau hitungan marginnya sama, margin keuntungannya sama, karena itu kan rata-rata 5% ya keuntungan itu, karena udah udah ditentukan. Soalnya ada dapat lebaran pas saya sholat di mana di Bitung, saya juga ada yang nyebarin tuh kan kayaknya beda. Kalau jangan lihat dari sebaran, jadi lewat dari SP3.
Kalau selebaran kadang di up dulu, dibesarin dulu gitu. Kayak di sini nih, dari price sih yang 15 tahun 1,3, baik BTN Syariah maupun BSI. Tapi prakteknya BTN Syariah maupun BSI itu 1,2 jutaan sekian gitu. Gitu. Jadi nanti fix-nya itu di di SP3. Surat ACC dari bank lah gitu istilahnya. Gitu. Nah kalau itu angsurannya flat atau gimana Pak? Alhamdulillah sekarang programnya PLPP itu flat sampai lunas. Jadi yang tadi saya terangkan 15 tahun 1.260.000 itu sampai 15 tahun itu segitu, nggak ada kenaikan. Jadi aslinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak disubsidi pemerintah, kalau yang 15 tahun itu saya lihat cicilannya 1,9 juta. Jadi hampir tiap bulan itu Bapak Ibu dikasih sama pemerintah tuh 600.000 selama 15 tahun, coba bayangin. Kita dikasih sama pemerintah itu. Disubsidi. Ya. Silakan. Kalau untuk umur tetap sesuai yang saya infokan, minimal 21 maksimal 45 tahun. Gaji kalau yang sudah nikah itu maksimal 8 juta, harus di bawah 8 juta. Kalau yang single itu harus di bawah 6 juta. Kalau sampai di atas 8 ini gimana? Nggak bisa. Namanya komersil. Maksudnya komersil. Oh gitu. Ya. Kalau bedanya bangunan subsidi sama komersil itu apa Pak? Kalau bangunannya sama, plek. Sama Pak. Karena harganya bank beli juga 168, yang subsidi juga 168, yang komersil juga 168. Bedanya tadi, kalau yang subsidi itu dibantuin tuh cicilannya, yang harusnya komersil itu 1,9, cuma sama pemerintah dikasih nih 600 buat saya tombokin, makanya jadilah subsidi. Harganya sama 168, bank beli ke developer itu 168, makanya bangunannya apanya plek sama, nggak ada bedanya gitu. Kecuali kalau harganya beda, itu ya beda, Sama-sama terbuka gitu. masih sama. Kecuali kalau tipe beda, kalau ditutup kan tipenya 48, nah itu harganya adalah 260. Itu subsidi nggak bisa, bisanya komersil, karena subsidi itu harganya yang tipe 23, 30, 36 semuanya sama, harganya 168. Itu loh. Karena pemerintah yang ngasih harga. Jadi kalau developer istilahnya terserah mau untung berapa, yang penting pemerintah sudah tentu itu 168 gitu. Jadi yang bangunannya bagus, yang bangunannya jelek sama 168. Makanya disinilah konsumen dituntut untuk cari rumah yang memang bagus gitu. Karena ya terus terang, rumah subsidi itu adalah identik dengan rumah yang tidak layak. Gitu. Harus istilahnya udah beli tanah doang deh gitu. Harus bangun ulang. Makanya di sini Bapak Ibu silakan cari deh rumah yang Bapak Ibu menurut Bapak Ibu adalah layak. Karena harga udah ditentukan oleh pemerintah 168. Gitu. Kalau sudah kita ke belakang, kita lihat-lihat yang di belakang, silakan nanti ditanya-tanya juga. Di perumahan Gria Family 3 yang sudah pada direnovasi. Oh, keren kan? Oh, ada yang hijau-hijau tanamannya. Oh, udah pada dikasih kanopi, sembako tiap blok ada. Pak, ya, ini blok C nih, blok C. Oh, ini tanaman kaktus, pecinta tanaman kaktus. Nah, ini kita tembusnya ke blok G. Di depan blok G. Ini blok G depan kita. Di masih blok G di Jalan Raya Abu Bakar Ashidik. Jalan Raya Abu Bakar Ashidik. Pasan, ayo, ada pasan loh. Wah, ini masih di Jalan Raya Abu Bakar Ashidik. Kalau tadi terus
Ada Jalan Utsman bin Affan. Jadi kita kasih jalan-jalan sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin untuk jalan-jalan besarnya. Kirain ada sono. Ini masih blok G. Ini blok I. Blok I. Nah, kita mau ke blok M. Kita mau ke blok M. Ini masih blok G. Oke. Bapak Ibu kumpul di sini monggo. Ini adalah blok M ya, blok M yang akan kita bangun. Kita kumpul sini dulu. Bisa keluar ya, Mas? Bisa. Ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kita berada di blok M yang nanti akan kita pasarkan karena memang yang depan itu walaupun belum akad semua tapi udah full terbooking semua. Tuh. Kalau di jumlah sih yang daftar itu lebih dari 1000. Yang mundur juga banyak, yang alhamdulillah yang ACC juga alhamdulillah banyak. Karena memang rumah itu sih jodoh-jodohan ya. Kita juga nggak memaksakan yang udah booking harus akad di sini juga nggak. Tapi yang jelas Bapak Ibu memang harus sabar gitu. Kalau memang rezekinya walaupun mungkin waktunya lama, istilahnya memang ya insya Allah akan menjadi milik Bapak Ibu. Jadi ini adalah dusun Pulau Gebang. Ini masuk ke desa Muktiwari. Kalau yang di kantor tadi itu Sari Mukti. Udah beda desa gitu. Jadi kita udah lintas desa nih gitu. Itu perumahan kita itu adalah blok D, blok E, F, itu blok C, blok G gitu. Nah itu kalau yang belum dikasih genteng itu blok I. Jadi masih luas banget. Nah di sini pun insya Allah nanti blok M. Setelah blok M ini habis kita akan buka lagi blok N di sana, yang ujung sana blok N. Ya nanti sampai NOPQ gitu. Pokoknya sampai insya Allah sampai Z deh gitu. Di sini insya Allah ribuan nanti akan kita bangun. Ini saja blok M belum ada rumahnya, yang booking udah 50-an lebih nih gitu. Udah sebagian udah udah terisi gitu. Tapi yang jelas sebelum akad kita nggak bayar apapun gitu. Nanti di sini juga ada RT hal juga banyak gitu ya. Ruang terbuka hijau karena memang kalau itu sudah menjadi ketentuan dari Pemda pemerintah, setiap berapa luas itu harus ada RTH ruang terbuka hijaunya gitu. Harus ada danau serapan dan lain sebagainya gitu. Kalau di sana juga ada perumahan subsidi jauh ya itu tapi bukan milik kita gitu. Itu perumahan lain ya sekitar 1-2 kilo banyak di sana ya yang perumahan subsidi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, lengkapi dulu berkas, tidak ada pembayaran uang apapun. Ini kalau udah jadi rumah juga lumayan semarak gitu, ramai. Bahkan kontur di sini lebih guyup, lebih jadi satu gitu. Ini sudah sampai sana udah kita uruk. Nanti kita buka lagi blok N sama O gitu. Tapi kita habiskan dulu blok M. Blok M masih banyak yang belum di booking. Silakan secepatnya saja menurut saya Bapak Ibu melengkapi berkas. Kalau untuk row-nya sama ya, semuanya rata-rata row 6 ini sama seperti yang di rumah contoh tadi. Jadi 2 mobil berpapasan masih bisa. Bahkan mobil Fortuner 2 saja masih bisa ini. Masih muat karena 6 meter. Tanahnya tinggian ini ya? Iya. Karena memang sana kan agak turun gitu. Jadi tanah lebih konturnya lebih tinggian sini, ke sana turun gitu. Aman. Memang kalau secara ketinggian di sini lebih tinggi daripada di depan sana. Alhamdulillah di sini juga banyak penduduk Pak. Ini udah puluhan tahun. Bahkan dari zaman kemerdekaan juga ada yang udah
penjajahan ada yang di sini. Karena dulu di sini itu jadi penyangga pertahanan pejuang. Jadi kalau Belanda dari sana nih, kita bicara sejarah ya. Itu ya penyangga pertahanan benteng pejuang itu ya di sini gitu, di kampung sini gitu. Kata sesepuh di sini gitu. Dan alhamdulillah di sini nggak pernah banjir gitu. Bisa ditanya juga di sesepuh yang di sini gitu. Alhamdulillah di sini nggak pernah banjir gitu. Ribuan, di sana malah ribuan lagi perumahan lain. Masuknya memang seperti itu, masuknya 2 kilo baru ketemu rumahnya. Lurus dong jalan. Kalau di sini lurus doang udah jalan. Kalau memang nggak mau lewat sana, lewat jalan desa juga ada, kan tadi ada perempatan nih. Lewat. Ya itu memang aslinya dulu kalau ke Jakarta ya lewat sini, karena dulu jalan raya Kali CBL belum ada. Gitu. Jadi sana tembusnya ke Tambelang. Cuma karena ini yang sekarang nggak pernah dipakai, makanya ini malah rusak. Jadi pada jalan sana. Jadi ke sana itu tembusnya ke Tambelang. Bapak Ibu, itu aja dulu survei hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebarokahan, diberi kelancaran, dan memang rezekinya Bapak Ibu memiliki rumah di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, bangunan dasar kita itu. Jadi besinya itu lihat, besi 10 dan bukan besi banci gitu, SNI. Tuh. Dan sebelum ada seluk ini, bawahnya itu pakai batu kali pondasinya. Tuh. Jadi luar biasa kuat. Paralonnya juga kita paralon SNI, jadi semuanya yang berkualitas. Nah nanti kita sudah bikin cakar ayam, tapi satu rumah cuma 2, yang depan sana sama belakang. Ini cakar ayam setiap rumah cuma 2 gitu, untuk menyeimbangkan biar tambah kuat. Ya kalau untuk di tingkat tetap harus bikin lagi, karena ini standar, bukan untuk tingkat. Jadi besinya nih lihat, besi 10, jadi lumayan kuat. Pondasinya bisa dilihat. Nah, ini adalah blok M. Blok M.